mungkin bisa Anda berikan tanggapan terlebih dahulu ini terkait dengan aplikasi yang mulai muncul lagi memberikan penghasilan yang cukup tinggi hanya dengan melalui menonton video ataupun iklan saja di aplikasi handphone. Ya, seperti biasa ya, memang akan banyak sekali fenomena baik itu investasi yang tidak jelas ya ataupun suatu aplikasi yang menawarkan seperti itu. Nah, kita harus lihat lagi aplikasi ini mendapatkan uang dari mana, karena biasanya aplikasi kan sumber uang atau sumber dana itu adalah dari iklan atau dari memang mereka mempunyai produk kan. Nah, dalam hal ini beberapa aplikasi yang saya ketahui yang memang sudah ramai sekali itu adalah mereka menggunakan atau menarik biaya yang kemudian itu akan, menurut saya pribadi kalau hasil analisa saya adalah itu yang akan dipakai untuk membayar income yang tadi diberikan kepada orang-orang yang menonton. Karena kalau saya baca di beberapa rujukan dan beberapa berita bahwa aplikasi aslinya yang ditebengi nama oleh aplikasi tersebut tuh sudah menolak, menyatakan bahwa mereka tidak ada afiliasi atau tidak ada hubungan. So, jadi kalau saya perhatikan sebenarnya ini memenuhi kategori yang disebut dengan skema Ponzi, jadi bahwa ketika tidak ada rekrutmen atau ketika tidak ada member baru, maka mereka akan kesulitan untuk memberikan atau membayar fee yang mereka janjikan kepada member-member yang sudah join sebelumnya. Jadi ada indikasi skema Ponzi yang akan mengakibatkan member atau anggota yang join atau bergabung belakangan mungkin akan mendapatkan imbal berupa gagal bayar atau imbal hasil yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sebetulnya untuk imbal hasil sendiri terkait dengan investasi ataupun seperti hal-hal ini, berapa yang normalnya bisa dipercaya oleh customer? Ya, kalau kita perhatikan, kita berpatokan aja kepada apa yang sudah dilakukan di pasar ya, bahwa kita punya yang namanya sertifikat Bank Indonesia, BI Rate ya, BI Rate kisaran ada sekitar 5%-an. Kemudian kalau kita lihat di perbankan itu kan sekitar deposito ya sekitar 5%-an juga, bahkan obligasi pemerintah pun atau ORI gitu ya, itu kan sekitar 5%-an gitu ya. Kemudian kalau kita lari ke investasi yang sedikit lebih tinggi returnnya seperti misalnya obligasi jangka panjang gitu, itu kan mungkin masih ada sekitar 6-7%. Kemudian kalau kita lihat reksadana campuran sekitar 8%, kemudian reksadana saham saat ini rata-rata sekitar 10%-an. Makanya itu adalah hitungan per tahun ya. Makanya kalau memang ada investasi yang memberikan lebih dari itu, kita harus curiga. Kecuali memang untuk bisnis atau usaha. Nah, sementara kalau ini kan pertanyaannya adalah ketika kita join suatu aplikasi, kita harus kritis sebagai konsumer. Mereka itu bayar kita pakai uang dari mana? Kalau mereka nggak punya iklan, kalau mereka tidak punya pendapatan dari yang lain, maka otomatis pendapatan dari member lah yang dipakai untuk membayar member-member sebelumnya. Kalau terkait dengan persyaratan untuk merekrut para anggota ini, apakah ada kemungkinan nantinya seperti data-data milik mereka disalahgunakan ataupun nanti bisa terjerat misalnya sanksi hukum yang menjerat karena adanya indikasi skema-skema yang tidak diperbolehkan di dalam negeri? Ya, kalau melihat dari gelagatnya bahwa tidak ada bisnis yang diputar kan di sini. Pertanyaannya itu kan, apa sih bisnisnya mereka gitu kan? Tidak ada bisnis yang diputar, tidak ada uang yang diputar, tidak ada produk yang dijual, dan tidak ada iklan yang mereka dapatkan dari aplikasi mereka. Maka kemungkinan besar ini adalah skema Ponzi dengan cara mendapatkan uang dari member. Gitu kan? Nah, kemudian yang kita mesti perhatikan adalah ya kalau memang data sih sudah pasti, karena mereka pasti akan mendapatkan data kita ya, dapat nama, dapat login, email, nomor HP. Itu bisa jadi itu akan bisa disalahgunakan gitu. Kalau memang tidak ada penegakan, paling nggak tidak sedikitnya paling tidak mungkin Satgas Waspada Investasi lah ya ini bisa melihat ini, karena sebelumnya sudah banyak sekali aplikasi yang mirip juga seperti ini yang memang sudah masuk ke dalam daftar aplikasi yang dilarang. Bang Aidil, kalau terkait dengan aplikasi digital ataupun aplikasi keuangan digital begitu yang disarankan oleh perencana keuangan, apa sebetulnya yang aman bisa dipilih oleh masyarakat Indonesia? Ya, pertama yang memang kita harus ketahui adalah aplikasi tersebut harus punya izin ya. Dalam hal ini karena digital berarti izinnya ada dua, ada Kominfo, sama kalau untuk OJK mungkin karena perizinan itu butuh waktu, biasanya mereka daftar dulu. Jadi sudah harus terdaftar di OJK gitu ya. Dan kita bisa melihat ada banyak sekali aplikasi yang memang secara perizinan sudah benar, yaitu misalnya contoh aplikasi untuk membeli reksadana, sekarang ada namanya Apert Fintech gitu ya. Kemudian ada aplikasi juga untuk trading saham,
kemudian juga aplikasi untuk P2P lending dan lain sebagainya. Itu memang aplikasi-aplikasi yang secara legalitas sudah memenuhi persyaratan yang memang dipersyaratkan oleh regulator, baik itu mungkin Bank Indonesia maupun OJK. Dan itu aja yang kita pilih gitu, karena relatif sekarang sudah cukup banyak aplikasi yang memang bisa kita pergunakan untuk investasi kita. Ya, bahkan kalau dilihat dari nominal uang yang harus disetorkan oleh para anggota ini Rp89.000 sampai Rp15 juta begitu. Ini artinya kita bisa memberi instrumen investasi lain mungkin yang memberikan return yang lebih kecil tapi lebih tepat begitu ya, lebih fix nantinya dapatnya per tahun atau per bulan. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Aidil? Betul, maksudnya 89.000 itu kita udah bisa beli reksadana secara online ya Mas ya. Kemudian kita bahkan bisa nabung. Sekarang sudah ada beberapa yang disebut dengan tabungan emas ya. Jadi ada salah satu lembaga BUMN yang menjual emas juga cukup besar, dan mereka punya namanya rekening emas. Dan di luar itu juga ada aplikasi-aplikasi yang sudah punya berizin ya, baik itu izin dari OJK maupun izin dari Bapepti, yang mereka juga bisa memudahkan kita untuk bertransaksi emas itu dengan hanya minimal 10.000 bahkan ya. Nah, kalau 15 juta kita udah bisa transaksi saham gitu ya, sudah bisa trading saham, kita udah bisa beli reksadana. Jadi banyak sekali investasi-investasi yang kita bisa lakukan yang memang secara legalitas sudah teruji ya, dan sudah memenuhi persyaratan dari OJK maupun regulator lainnya, yang kita bisa investasi dengan nominal tersebut tadi. Jadi memang penting sekali nih literasi keuangan digital bagi masyarakat kita agar tidak mudah tertipu dengan skema-skema bisnis yang mungkin nanti malah bisa merugikan di kedepannya. Bang Aidil, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Bang Aidil Akbar Majid, perencana keuangan. Sehat selalu, Bang. Terima kasih, Aldi.